menyampaikan sesuai audiennya. Sampai itu yang buat itu LMY Malang Raya itu sampai buat 1 CD. Nah, terus diserahkan ke Abah ACC. Oh, berarti boleh. Karena memang kondisinya yang sepuh-sepuh untuk nggak bisa. Akhirnya dibuatkan. Boleh. Awas, siapkan shotnya. Kemudian shot ada apanya? Qalqalah. Ulang lagi. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Kaki ses saya duluan. Tes ada dok. Tes ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lanjut? Tapi biasanya siang-siang habis makan kayaknya nggak siang aja deh ngantuknya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pemula 1, 2, 3. Sekarang tinggal 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jilid 4 ya. Jilid 4 halaman pertama
mulai belajar lafzul jalalah. Di jilid 4 ini juga mulai belajar fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Di sini juga akan mulai belajar penambahan huruf yang digunakan saat menulis huruf pegon. Jadi mungkin Abah termasuk yang telah memberikan keterangan bahwa di Yambu'a bukan sekedar belajar huruf Arab secara biasa, tapi akan ada penambahan huruf pegon, yaitu di jilid 4. Jadi misalkan Arab punyanya fa, tapi ternyata satu bahasa membutuhkan pa. Akhirnya fa ditambah titiknya menjadi titik 3. Arab hanya punya ka, tapi sebagian bahasa butuh ke, maka ditambah titik 3. Nah, begitu seterusnya, itu dimulai di jilid 4. Sehingga selesai Yambu'a, santri juga siap untuk belajar di madrasah diniyah, memaknai kitab dan lain sebagainya. Di jilid 4 ini juga akan ada pembahasan tentang hukum-hukum mim sukun, juga mat-mat yang tidak hanya 2 harokat tapi yang panjang sampai 6 harokat, dan terakhir akan mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Kita buka halaman pertama, halaman jilid, halaman pertama, halaman bendel. Oke. Tentu ketika santri-santri kita, baik santri yang anak-anak maupun yang sudah uzur, sudah tua, itu kalau lafzul jalalah didahului kasroh aman. Tapi yang perlu latihan, lebih fokus kita meneliti ketika belajar lafzul jalalah yang didahului fathah atau dhammah. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ulang lagi. Nah, itu sampai salam pun kalau belum biasa nggih, bisa jadi warahmatullahi, bisa aja warahma. Jadi nggak mesti bisa pas warahmatullahi itu, karena tidak semua lidah terbiasa dari awal. Begitu juga ketika kita takbir. Gimana coba takbirnya? Jadi A bukan O ya. A. Jadi yang tafkhim lamnya, A-nya tetap biasa A. Kadang ke bawah Allah. A-nya tetap biasa Allah. Oke. Terus terkadang di daerah kami ada yang tidak baca Allah, tapi bacanya Allah. Ada yang Allah. Sama-sama salah antara Allah dengan Allah. Tapi ekstrim mana salahnya? Yang pertama apa kedua? Ternyata kalau kita lihat ekstrim pertama. Lah kok bisa? Karena kalau Allah yang nomor 2 itu masih lam. Cuman tarkiknya belum ditafkhim. Jadi hurufnya sudah lam, cuman kurang tafkhim. Sedangkan Allah itu bukan kurang tafkhim, mengganti huruf. Itu kelihatannya hampir mirip, tapi justru itu yang parah. Karena mengganti huruf. Kalau Allah nanti jadi Tarsan. Gitu. Dan tentu perlu latihan. Alhamdulillah di Pekanbaru, di Indonesia secara umumnya mulai hamil sudah dibacakan Quran, lahir dibacakan Quran, hidup di lingkungan Quran. Sekarang mengucapkan lafzul jalalah itu Masya Allah sudah bagus dan mudah. Semoga semakin mudah, amin.
Saya dulu ada kawan dari Perancis, bukan masalah lafzul jalalah, dia masalah ro. Jadi dia khatam 30 juz, tapi satu huruf enggak bisa. Lafzul jalalah aman ternyata. Loronya bilang apa? Lo enggak. Kawan saya dari Perancis itu bilangnya oh. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau belajar bahasa Perancis, merci, tulisannya merci, bacaannya bukan merci. Merci gitu. Nah, itu ke bawah sampai baca Quran. Akhirnya Syekh di sana agak sulit memberikan ijazah, bingung. Biasanya kalau ada thalib, ada santri membaca sudah sesuai gurunya, nanti ijazahnya ijazatul qiraati wal iqra. Jadi dikasih ijazah yang membaca, yang mengajar. Kalau ada santri banyak yang tidak sesuai, maka ijazahnya hanya ijazatul qiraah, titik. Jadi diizinkan baca, gak diizinkan ngajar. Nah, ini semuanya oke kecuali satu huruf ro. Itu bingung gimana ini? Enggak tak kasih, nyatanya ada satu huruf. Enggak saya kasih, memang semuanya sudah bagus, tinggal itu saja. Nah, akhirnya dibuatkan ijazah terbaru. Ijazatul qiraati wal iqra illa fi harfir ra. Tapi kalau ngaji yang bu'a enggak seperti itu. Nanti ada yang illa di belakang. Udah habis ngaji ngajar. Lanjutkan perjuangan. Nanti di daerah tidak punya teman, ajari temanmu. Ajari. Abah mengizinkan itu sehingga kebaikan ini cepat tersebar. Nah, itu keinginannya Abah semacam itu. Maka kemarin itu pernah kita ke Kalimantan Tengah, tiba-tiba di sana ketemu orang salim ke Abah itu nangis. Loh kok nangis kenapa? Maaf Pak Kiai, saya sudah menggunakan yambu'a sudah lama, tapi belum pernah izin Pak Kiai. Mohon maaf. Apa kata Abah? Oh nggak perlu minta maaf. Silahkan lanjutkan. Kebaikan ini bagus, diteruskan, lanjutkan. Nah, cuman nanti kalau sudah memungkinkan, bisa mengundang kawan-kawan Lajnah Muraqabah Yambu'a atau mengundang dari Kudus sehingga nanti bisa dikawal menuju pola ideal. Tapi sebelum ideal apakah tidak ngaji? Tidak. Lanjutkan saja. Nah, akhirnya bisa tertawa, bisa terima kasih Pak Yai. Maka ini tadi seandainya nanti pulang perlu teman, ajari seperti yang kita obrolkan saat ini, lanjutkan kebaikan yang ada. Lanjut, kita ke halaman berikutnya yaitu hukum mim sukun, halaman 5. Kenapa mim sukun didahulukan dari nun sukun? Karena pembagian mim sukun lebih mudah. Nun sukun banyak hukumnya, maka ada agak di belakang. Lah mimnya yang ada dengungnya, ada gunnahnya, ada berapa harokat? 2 harokat itu bertemu apa? Mim sama ba. Selain itu ithar, jelas. Disitulah kenapa didahulukan mim, sedangkan nun belakangan. Nah, kita coba buka di halaman 11 misalkan. Halaman 11 itu contoh-contoh bertemu selain mim dan ba. Berarti kalau selain mim dan ba harus jelas. Coba saurikum dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Saurikum ayati. Nah, kalau ketemu mim dan ba baru ada 2 harokat. Gimana? Lakum ma. Nah, semacam itu. Selain itu jelas. Jadi lebih mudah, makanya didahulukan. Langsung nomor 15. Oke. Halaman bendel berapa?
Ini sudah masuk mat wajib muttasil. Kemudian di bawah ada fawatihus suwar, sudah masuk mat lazim. Kalau mat lazim pasti 6 harokat. Tanda, lagi-lagi anak kita sebelum hafal ta'rif dan berbagai nama mat-mat yang ada, maka orang-orang tua kita, ulama anak kita sudah menggunakan pola tanda. Tanda apa? Layar. Coba dilihat. Baik yang 5 harokat, wassamai ataupun alif lam mim ra, itu pakai apa tandanya? Layar. Itu dari dulu sudah ada. Yang jelas anak kita sebelum tahu ta'rif nama, kita kasih tahu kalau ada layar berarti panjang. Nah, cuman untuk membedakan yang 5 harokat dengan 6 harokat, itu Abah punya pola. Sama-sama layar, tapi agak berbeda. Coba dilihat. Bedanya gimana? Layar yang ada di wassamai sama di alif lam mim ra. Kalau wassamai itu layarnya tumpul. Nah, kalau yang alif lam mim ra apa? Runcing. Nah, ini yang masya Allah masih jelas penglihatannya, bisa membedakan mana tumpul mana runcing. Ini yang kelas bapak-bapak yang tua-tua, mana sih nak? Sama. Memang ini salah satunya untuk anak-anak karena masih jelas bisa membedakan tumpul dan runcing. Oke. Itu pola keinginan apa? Sebelum tahu nama, ta'rif dan lain-lain bisa tahu dari tanda. Oke. 5 sama 6. Latihannya kayak apa? Latihannya. Sebagian kawan-kawan melatih santri-santrinya dengan ketukan. Ketukan ya. Berarti kalau diketuk 5 kali, 5 harokat. Kalau diketuk 6 kali, 6. Coba wassamai saya ketuk 5 kali ya. Coba 1, 2, 3. Was. Lama banget. Ngetuknya kelamaan Ustaz. Kalau kekencengan, itu namanya bukan latihan, itu namanya orang Jawa bilang kodean. Nah, makanya Abah kurang cocok dengan latihan panjang dengan ketukan. Kenapa? Karena kata Abah, munculnya suara tuk itu sudah melalui 2 gerakan, yaitu gerakan ke atas sama gerakan ke bawah. Kalau nggak bergerak, nggak mau ke atas, nggak akan suara. Nggak akan ada suara. Harus mau ke atas, harus mau ke bawah. Terlepas ke atasnya berapa senti. Tapi sudah punya 2 gerakan. Gerakan ke atas dan gerakan ke bawah. Jadi menurut Abah, tuk itu 2 harokat. Nah, kenapa? Ada naik, ada turun. Berarti kalau tuknya 5, berapa harokat? 10. Nah, makanya Abah lebih suka latihannya pakai jari. Nah, kan gini langsung, bukan gitu, kan enggak, langsung tek tek tek. Nah itu 1 kali. Nah, coba wassamai saya hitung 5 pakai jari. 1, 2, 3. Was. Kan enggak kepanjangan. Nah, itu latihan. Begitu juga 6 dan lain sebagainya. Nah, misalkan alif lam mim, nggak usah pakai ro. Lam sama mim 6. Lam ada gunnah 2 harokat. Coba 1, 2, 3. Alif udah. Nah, selesai. Ada yang pernah gini, dihitung pakai alat aplikasi, baca panjang, kurang dikit. Oh, lam sama mim kurang dikit. Nah, mimnya. Nah, nggak harus seperti itu. Maksudnya sudah berusaha miqdaruhu. Kalau dalam kitab-kitab itu kan miqdaruhu, qadruhu, kira-kiranya. Tidak harus pakai aplikasi harus pas banget, enggak.
Tapi kalau kentara beda, ya tentu kita ingatkan. Contoh, lam dengan mim kentara beda. Misalkan gini, alif lam mim, nah, kentara beda. Tapi kalau sudah berusaha dipanjangkan, alif lam mim, nah, itu sudah oke. Tidak harus terus dihitung. Nah, jadi begini ini latihan. Kalau sudah lancar nggak perlu begini. Jangan begini loh, pulang-pulang dari sini ngaji wasama walau syal. Loh kamu kok gitu? Yambua. Hei. Itu latihan. Jangan salah paham. Kalau sudah oke, sudah terbiasa, nggak perlu gini-gini. Kalau gini-gini terus namanya dirijen. Oke, itu polanya semacam itu. Oke. Kita lanjut halaman 18. Kalau tadi mad wajib mutasil, sekarang mad apa? Jaiz munfasil. Panjangnya sama seperti mad wajib mutasil. Kalau mad wajib mutasil 1 kalimat, kalau mad jaiz munfasil 2 kalimat. Tapi panjangnya sama-sama 5. Cuman ada beberapa riwayat, cuman kalau ngajinya lewat yang bu'a, mad jaiz munfasil tetap 5. Ada pola lain, walaupun sama-sama satu riwayat, tapi ada jalan lain. Nah, itu tidak 5 enggak apa-apa. Itu kenapa akhirnya muncul istilah jaiz. Jangan begini, loh sama-sama 5, udah ganti wajib aja semua. Berarti mad wajib muttasil, mad wajib munfasil. Kenapa ada kalimat jaiz? Karena ternyata dalam perjalanannya akan ketemu pola yang membolehkan tidak 5. Makanya sebutannya mad jaiz. Oke. Tapi kalau pakai yang bu'a, karena jalurnya lewat Syatibi, niku 5. Jadi anak-anak kita nyantai. Coba lihat itu tandanya sama tumbulnya. Mau 1 kalimat, mau 2 kalimat. Cuman kalau mad jaiz munfasil itu boleh waqaf. Kan boleh inna waqaf tak? Kalau waqaf jadi mad apa? Inna itu mad apa? Mad tabi'i. Setelah diwasolkan baru menjadi mad jaiz. Coba kita praktekkan. Inna berhenti, berarti 2 harokat. Setelah itu diwasolkan. Oke? 1, 2, 3. Dah. Sekarang diwasolkan. Oke. Jadi kalau waqaf menjadi mad kecuali, karena kan yang bu'a juga mushaf Al-Quddus standarnya pakai Rosem Utsmani, itu dibuat catatan. Ada yang aslinya 2 kalimat tapi ditulis seakan-akan 1 kalimat. Nah, ini yang harus guru hati-hati. Saya ulang, tadi mad jaiz munfasil berapa kalimat? 2. Tapi praktek penulisan di Rosem Utsmani itu ada yang hakikatnya 2 tapi ditulis 1. Ada contohnya? Ada. Itu baris kedua. Apa itu? Ya ayyuha. Itu aslinya ya sama alif harfun nida, huruf nida. Setelah itu baru ayyuha. Jadi ya tersendiri, ayyuha tersendiri. Cuman penulisannya di mushaf Al-Quddus ya nyambung a. Itu kalau anak didik kita ndak hati-hati, ditanya ya ayyuha mad apa? Bisa jadi jawabnya wajib, padahal aslinya jaiz. Cuman dari sisi praktek aman, karena baik wajib muttasil maupun jaiz munfasil sama-sama 5. Cuman ketika ditanya kaidah bisa salah jawaban. Nah, oke, dari situ harus hati-hati.
Jadi rata-rata yang ada ya itu nyambung. Ada contoh lain misalkan yang ha. Ulai itu harusnya ha tersendiri, ulai tersendiri, tapi praktek penulisan ha nyambung ke u. Secara kaidah dia tetap mad jaiz munfasil walaupun tertulis dalam satu kalimat. Ha juga ada ha antum itu juga ada. Nah, jadi harus hati-hati. Bedanya apa Tat sekarang? Yang tertulis, yang hakikatnya dua kalimat, tertulis dua kalimat, dengan yang hakikatnya dua kalimat tapi tertulis satu kalimat. Ada bedanya. Bedanya hanya dari sisi kalau tertulis dua kalimat maka boleh wakaf menjadi matto bi'i. Tapi kalau tertulis dalam satu kalimat walaupun hakikatnya dua kalimat kita tidak boleh wakaf. Nggak boleh gini. Ya, nggak boleh. Karena tertulis dalam satu maka harus langsung ya ayyuha. Ha, nggak boleh langsung haulai. Nah, itu bedanya karena tadi lihat kondisi satu walaupun hakikatnya dua. Coba lihat di bawah sudah kita lihat ada penambahan huruf-huruf walaupun belum praktek benar-benar tentang pegon tapi sudah mengenalkan huruf-huruf tambahan. Pa, pagi-pagi, itu sudah mulai latihan. Latihan apa? Pegon. Pegon itu adanya di Indonesia saja? Enggak. Di semua, karena pegon itu bahasanya tidak Arab, hurufnya Arab ditambah tambahan huruf tadi. Loh, pernah lihat di negara lain tak? Pernah. Saya pernah main ke Turki. Itu di Turki ada namanya Osman Leja. Osman Leja itu bahasanya Turki, hurufnya Arab. Mereka nggak nyebut pegon. Apa? Osman Leja. Loh, Turki itu ndak Arab, Mas. Ndak. Turki ya Turki, punya bahasa tersendiri. Pernah ke Turki? Turki beneran loh, bukan turunan kidul situ ya, bukan. Turki, ya Turki. Turki itu di mana? Sebagian ikut Eropa, sebagian ikut Asia. Saya dulu kebetulan S3 saya di sana. Jadi kalau pagi bisa sarapan di Asia, nanti makan siang di Eropa, nanti malamnya bisa di antara dua benua. Naik de getek kata orang Jawa. De getek, getek itu perahu kecil di Selat Bosporus. Jadi di Turki gitu. Nah, loh, bukan Arab, Tat, bukan. Turki. Gimana tuh bahasanya, Tat? Bahasa orang Turki itu agak aneh. Kalau umumnya kita itu SPOK. Misalkan saya sedang pergi ke sekolah. Itu kalau Turki dibalik, KOPS. Gimana jadinya? Sekolah ke, jadi sekolah ke pergi sedang saya. Sulit tak? Kita membalik bahasa sendiri aja sulit. Nah, makanya belajar di sana juga sulit. Untungnya saya masih hidup. Padahal di sana muter-muter bahasanya. Jadi saya sedang pergi ke sekolah itu jadinya okula gidiorum. Okul itu sekolah, a itu ke, gid itu pergi, iar itu sedang, itu saya. Jadi kalau aku cinta kamu, seni seviorum. Nggak percaya, ketik di Google. Oke. Itu. Jadi ada apa di sana? Ada Osman Leja. Kepake juga. Di kita namanya pegon. Nggak tahu di Pekanbaru namanya apa? Arab Melayu. Berarti di sini Arab Melayu. Di Jawa pegon, di Turki Osman Leja. Oke. Kita lanjut. 24. Oh, sebelum 24, 23 dulu. 23.
23 ini latihan membaca Fawatihus Suwar. Dibaca Fawatihus Suwarnya saja dari Hamim sampai Alif Lam Ra. 1, 2, 3. Hamim. Oke. Awas, akhirnya ada suara apa? Jadi hamas. Ulang, 1, 2, 3. Lanjut. Nih. Ada tuh dulu, ada yang ngajinya agak lucu itu cerita, mungkin belum belajar Fawatihus Suwar. Ternyata di Quran ada bahasa Inggris. Masa? Ada kalimat apa kok bahasa Inggris? Ada kalimat yes. Masa ada yes? Coba buka. Ini? Ini bukan yes, ini Yasin. Berarti belum belajar Fawatihus Suwar. Dia belum jilid berapa? Belum jilid 4. Lanjut. Lanjut. Ada apanya terakhir? Ulang lagi. Kalau anak-anak nggak paham-paham gimana? Lanjut. Alif. Oke. Kita lanjut 24. Ini 24 kode-kode lagi. Kode yaitu lingkaran kecil. Kalau di beberapa mushaf itu agak lonjong dikit. Cuman kalau di Yambua lingkaran kecil gitu aja, memudahkan anak-anak. Kalau ada lingkaran kecil, ada kode ini, baik di Yambua maupun di mushaf Al-Quddus, berarti hurufnya tidak dibaca alias dianggap tidak ada. Itu jadi lingkaran kecil. Jadi wa'ulul, tidak mungkin dia baca wa'ulul, tidak mungkin. Kenapa kok kamu baca wa'ulul? Karena ada tanda di atas wa'u apa? Lingkaran kecil. Pokoknya semua yang ada lingkaran kecil, kode ini menunjukkan hurufnya tidak dibaca alias dianggap tidak ada. Oke. Kemudian kita terakhir di nun. Oke, nun sukun atau tanwin tentunya. Hukumnya banyak, makanya agak akhir. Ada apa saja hukumnya? Di antara hukum-hukum itu yang paling banyak hurufnya apa? Ikhfa. Ada berapa? 15. Tentu setiap zaman punya pola menghitung, punya pola menyebut. Dulu kalau kita ngaji ikhfa itu disuruh menghafal syair. Apa syairannya? Sif dzasana qad sama tum. Masya Allah pesantren semua ini. Cuman kalau menghafal syair, setelah hafal syairannya ada pekerjaan tambahan. Apa itu? Mengidentifikasi awal kata. Dum berarti huruf dal. Sana berarti huruf ta. Jadi 2 kali kerja. Maka rata-rata metode di hari-hari ini kurang menggunakan itu. Tapi lebih menggunakan apa? Penyebutan huruf secara langsung. Tadi kan sudah hafal huruf hijaiyah. Pakai itu dipilih yang ikhfa saja. Ada 15. Berarti diintonasikan 3-3. Biasanya gimana? Tafajib. Coba. Tafajib. Dal dal za. Sit sip so. Ba ada. Fa. Oke. Boleh diajak lebih cepat. Boleh. Kalau ini boleh lebih cepat untuk menyemangati. Mana lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Bisa. Boleh. Cuman yang ngaji Yambua kan tidak hanya anak-anak. Itu sudah oke. Bisa pakai itu. Oke.
di beberapa daerah yang muridnya tua-tua dicoba pakai itu. Kemudian ketika ada kelas yang agak tua yang tidak bisa mengikuti pola tadi, itu kemudian beberapa LMY Lajnah Muraqabah Yambu'a memberikan polesan dan diizinkan apa? Apa? Pakai lagu solawatan. Karena orang-orang tua senang solawatan, senang rengeng-rengeng kata orang Jawa. Misalkan, bisa no huruf ikhfa dibuat solawatan? Bisa. Misalkan, ini contoh, nanti boleh pakai solawatan ala Pekanbaru. Nah, ini ala sana ini, gini. Tatajim dal zaisin. Coba. Tatajim dal zaisin. Shin sodot, gitu. Shin sodot. Langsung 3. Shin sodot. Tadafa qaf kaf. Ulang. Tasajib zin shin sadat tadafa qaf kaf. Itulah huruf 15 yang dibaca ikhfa haqiqi. Itulah huruf coba kita latihan ngajarin kakek-kakek ya. Oke. Tasajim. Shin sadat tadafa. Awas. Itulah. Kalau enggak bisa. Intonasinya coba. Itulah huruf 5 gitu. Itulah huruf. Ulang lagi. Itulah huruf. Lagi. Itulah huruf yang dibaca coba lagi dari awal. Tasajib. Shin sadat tadafa. Itulah huruf yang dibaca itulah huruf yang dibaca. Nah, terus disolawati. Salatullah ala Rasulillah salatullah Alhamdulillah. Jadi benar-benar Abah itu memberikan keleluasan dalam menyampaikan sesuai audiennya. Sampai itu yang buat itu LMY Malang Raya itu sampai buat 1 CD. Nah, terus diserahkan ke Abah ACC. Oh, berarti boleh. Karena memang kondisinya yang sepuh-sepuh untuk nggak bisa. Akhirnya dibuatkan. Boleh. Oke, kembali ke ikhfa. Ikhfa itu kan samar. Yang harus diperhatikan adalah samarnya tidak sama persis. Awas, samarnya tidak sama persis. Jadi tidak semua 15-nya semua dalam posisi yang sama. Ndak. Kata Abah disesuaikan hurufnya. Misalkan kok setelahnya kok kaf, maka ikhwanya disamarkannya nun di huruf kaf. Gimana kaf? Nah, latihannya ditaruh. Disitulah nun akan kita taruh. In kuntum, coba. Misalkan zal, ya di situ. Min zakarin, coba. Jadi min zakarin bukan min zakarin, enggak. Jadi enggak semua itu enggak dalam satu standar, enggak. Ada penyesuaian ke huruf masing-masing. Misalkan kok shin
Di situ berarti fama syaa. Coba. Fama latihannya oh di situ saya naruhnya. Tapi lagi-lagi jangan salah paham. Nanti setelah yang bu'a setiap kali baca ikhfa itu latihan untuk memantapkan oh memang aku sudah menaruh di situ. Nah, itu. Kalau hurufnya berarti di situ. Misalkan itu yang paling bawah. Wala zuhurihim. Coba. Jadi pendengar itu tahu oh setelah nun huruf ini. Karena jenengan sudah persiapan tadi. Itu pola-polanya. Ya yang lain hurufnya agak banyak. Lanjut saja kita halaman terakhir. Halaman berapa? 45. Halaman bendel. Oke. Bismillah. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa may ada yang yusra, ada yang yusron. Sementara ini yang betul yusron. Kenapa? Belum belajar waqaf. Kasih keterangan. Nah, karena belum belajar waqaf, bacanya yusron. Nah, coba ulang lagi. Wa may Oke, lanjut. Awas, ini kalau di Fawathihus Suwar layarnya lancip apa tumpul? Lancip, berarti kalau lancip 6. 1, 2. Ain, berarti ada suara nun sukun bertemu sin. Siapkan sinnya. Ain. Nah, siapkan sinnya. Setelah itu sin ada huruf sukun lagi nun bertemu apa? Berarti siapkan qafnya. Nah, berarti sin. Nah, jadi itu kelihatan qafnya. Oke, siap? Siap. Dari hamim lagi. 1, 2, 3. Hamim. Lanjut. Ilaika cukup. Nah, ada bawahnya. Anak-anak kita ditanya, kenapa kamu baca ulil bukan ulil? Ada tanda. Apa tandanya? Lingkaran kecil. Lanjut. Yeah. Awas, ain ada nun sukun bertemu. Awas, siapkan shotnya. Kemudian shot ada apanya? Qalqalah. Ulang lagi.
Anak-anak kita sering lupa apanya? Hamas. Rata-rata bacanya zikru, yang betul zik itu ya, zikru. Coba zikru. Lanjut. Takulu, panjang apa pendek? Panjang. Lu ada itu lingkaran kecil. Kan lingkaran kecilnya bukan di wawu tapi di alif. Berarti yang tidak dibaca alifnya, berarti tetap dibaca panjang. Oke. Fa. Awas. Aufu. Aufu. Kemudian mimbu. Itu apa? Ada berapa hurufnya? Apa hurufnya? Nah, kalau pakai yambua, praktek iklab, mingkem. Bahasa Pekanbarunya apa? Sama, rapet. Rapet apa? Selalu mingkem. Kalau yang rakep, yang rapet itu kaki, mingkem juga namanya. Mingkem, rapet, bibirnya rapat. Jadi mimbu. Ada sebagian kawan kita praktek iklab itu pakai syai'un minal furjah. Jadi ada dikit terbuka. Jadi ada yang praktek gini, milbu, milbu gitu. Enggak rapat. Kalau pakai yambua, niku ngajinya yang kami dapat mingkem, rapat. Mimbuyutikum. Kalau lihat yang lain pakai furjah, nggak usah kaget, kan sudah diterangkan. Tapi kalau ngaji yambua, mingkem, rapet. Sebagaimana yambua, kan? Yambua, bukan yaung, bukan gitu. Jadi langsung mingkem, rapet. Oke. Coba lagi diulang. Wala ala. 1, 2, 3. Wala ala. Lanjut. Awas, ini lan. Tetap lan karena belum belajar. Kemudian lat, ini ada hamas. Kadang karena setelahnya sin, kadang malah diidghamkan. Latsa, awas. Lat itu harus jelas baru sa. Jadi hamasnya jelas, sa-nya juga jelas. Coba lagi. Hatta. Lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama toh materi ngaji Quran sama. Metode apapun ya mirip. Nah, tinggal saling sharing, saling menyemangati. Yang jelas yang bu'a kata Abah, jangan merasa menyaingi, tetapi kita bersinergi. Untuk mencerdaskan anak bangsa, pinter membaca Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Pernah itu saya diundang di satu kawasan, sudah di situ marak dengan satu metode, namanya metode Asy-Syifa. Kebetulan penggeraknya itu Muslimat NU. Nah, kemudian bahasanya yang dipakai adalah saat itu untuk meramaikan Asy-Syifa adalah muslimat. Muslimat adalah NU, berarti Asy-Syifa NU. Kalau enggak Asy-Syifa, gitu. Berarti yang bu'a. Saya jawab, gimana? Kalau ngaji Quran tidak ada NU, tidak ada
selain NU, karena Qurannya NU, Qurannya Muhammadiyah, Qurannya Persis sama. Satu. Yang kedua, oke lah kalau masuk ke NU, emang NU hanya muslimat saja. Ternyata di NU juga ada Ansor, ada Fatayat dan lain sebagainya. Apakah kalau Ansor tidak NU? Kan enggak. Nah, oh gitu ya, Tat? Iya. Jadi kaji Quran tidak melihat warna. Semua Qurannya sama. Tinggal pola riwayatnya aja. Kebetulan kalau di Indonesia riwayat Hafs. Kalau kita ke Maroko riwayatnya Warash. Kita ke Libya riwayatnya Qalun. Jadi ada tempat-tempatnya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Apa aja yang di juz 5? Di juz 5 inilah, di jilid 5 inilah kita baru belajar wakaf. Nah, makanya sebelum tadi jangan pakai wakaf, umum saja. Di sini baru belajar wakaf. Entah wakaf itu nanti wakaf dalam satu huruf atau beberapa huruf. Nah, ini polanya gitu. Entah hurufnya yang diwakafkan huruf ro atau tidak ro. Karena ro nanti ada wakaf-wakafnya. Nah, terus juga ada huruf-huruf madlin. Ada istilah madlin yang perlu fokus ke anak-anak kita, jangan sampai nggak panjang, kapan tidak panjang. Terus ada tanda-tanda wakaf, walaupun tanda-tanda wakaf sudah ada semenjak dulu, ternyata Abah itu ketika mendengarkan simaan, mendengarkan tasmi, setoran santri, kadang ada santri itu nggak sampai akhir ayat, nafasnya sudah habis. Belum sampai tanda wakaf yang biasa ada, nafasnya sudah habis. Khawatirnya berhenti salah makna, maka Abah menambah satu tanda. Apa ya? Sebutkan Abah tadi? Wakaf ittirari. Tandanya apa? Kayak panah. Nah, itu tambahan istiad dari Abah karena pengalaman menyimak santri sering berhenti tidak pada makna yang benar. Sebenarnya kalau kita mikir wakaf, tidak hanya bahasa Arab. Bahasa apapun termasuk Indonesia itu kalau salah berhenti, salah menata kata, sama. Akan punya arti yang berbeda. Bisa jauh banget Indonesia misalkan. Coba ikuti. Apa? Ada polisi, coba. Ada polisi. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kita anggap ada aja. Ada polisi. Panjang kumisnya. Wakafnya gitu ya. Ada polisi. Terus panjang kumisnya. Hijau celananya. Sedang mengejar pencuri. Coba. Ada polisi. Panjang. Hijau. Sedang. Yang panjang. Kumis celana. Hah? Celananya? Hah? Yang panjang kumisnya, yang hijau celana, yang ngejar pencuri polisi. Coba wakafnya kita ganti. Tadi kan ada polisi, terus panjang kumisnya. Wakafnya dipanjang. Ada polisi panjang, terus kumisnya hijau, celananya sedang mengejar pencuri. Yang panjang polisi, yang hijau kumis, yang mengejar pencuri celananya. Jangan bilang gini, kan celananya sakti Pak. Oh enggak. Nah itu karena fatal masalah penataan kata dan wakaf, maka Abah sampai beristihad memunculkan wakaf ittirari. Lah itu nanti di Quran Al-Qudus dipasang Abah di beberapa titik. Oke, latihan wakaf otomatis secara umum adik-adik kita, santri-santri kita yang kita sampaikan apa? Namanya wakaf akan menjadi sukun.
apapun harokatnya kecuali fathatain. Kalau fathatain menjadi fathah panjang. Dua harokat. Keterangan semacam itu tuh anak-anak aplongo. Mereka tuh perlu praktek, tidak perlu redaksi. Sehingga setelah kita menerangkan redaksi itu, perlu praktek, perlu contoh. Terakhirkan fathatain. Misalkan gini. Jadi anak-anak siap? Ngantuk anak-anak? Iya. Mau pulang? Iya. Sudah dari tadi. Saya juga ingin pulang. Tapi jauh gitu. Menyelesaikan tugas. Oke. Jadi gini, dikasih contoh. Jadi apapun yang saya ucapkan nak, pokoknya bukan fathatain harus jadi sukun. Kalau fathatain baru panjang. Tadi misal mereka masih pelongo masih. Wadudu. Jawabnya wadud. Kan oh iya sukun. Jadi sukun. Iya. Kasrah wadudi. Waduda. Ini kan fathah, belum fathatain. Jadi pokoknya kalau apapun harokatnya jadi sukun ya oke, ulang. Wadudu. Wadudi. Waduda. Wadudin. Wadudun. Wadudem. Waduda. Itu terus dikasih contoh lainnya. Rahimi. Rahima. Rahimu. Rahimin. Rahimun. Rahiman. Ini mulai ada. Oh gitu. Wah, sudah mulai anak-anak kita. 2 tambah lagi. Wah, apa misalkan? Karimi. Karimu. Karima. Kariman. Nah, polanya diberi contoh. Lagi-lagi anak-anak kita kok nggak paham redaksi. Pahamnya contoh. Ya, ada sih yang paham dikasih redaksi langsung paham, tapi jarang. Makanya yang diperlukan contoh-contoh real. Sukun. Nah, baru fathatai di akhir. Cuman kita juga setelah anak tahu dan mantap posisi sukun dan fathah tadi, apa? Kita kasih keterangan ada ketika diwakofkan itu hurufnya berubah. Berubah jadi apa? Jadi baja hitam? Bukan. Tapi berubah hurufnya. Yang tadinya apa? Ta marbutoh, kalau diwakofkan menjadi ha. Coba lihat halaman 13. Oke. Kalau tadi pola umum. Sekarang ada hukum khusus. Diwakofkan. Iya. Tapi berubah bunyi. Tadinya tak menjadi ha. Awas, ha bukan ha. Jadi ha. Coba khosyi'atun. Coba 1, 2, 3. Khosyi'atun diwakofkan. Awas, bukan ah. Kalau ah jadi dia ha. Agak bawah. Coba lagi. Khosyi'atun. Diwakofkan. 1, 2, 3 wakof. Khosyi'atun. Agak bawah. Kalau itu ha. Cuman anak-anak kita itu senengnya ha karena nggak mau disuruh bawain lagi. Pokoknya lah dicoba sampai bawah. Coba lagi hal ataka kita baca. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, lanjut. Khasyi'ah. Tun Nah itu aja yang perlu kita fokuskan mendengarkan. Jadi ha apa jadi ha. Ya, itu anak-anak kita kadang senangnya
ha nggak seneng, ha karena harus membatek dikit. Nah, oke. Itu polanya ya gitu. Sampai nanti ketemu sama yang namanya berhenti tapi lebih dari satu huruf. Langsung 39 misalkan. Oke. 39. Kalau tadi kan berhenti pada satu huruf. Walaupun ada huruf yang berubah dari tak marbutah menjadi ha. Sekarang akan bertemu dua huruf, dua-duanya sukun. Nah, halaman berapa? 39. Mim ba'du jadinya mim. Awas, ainnya juga harus jelas, dalnya juga harus jelas, qalqalahnya juga harus. Berarti gimana? Mim ba'd, d-nya harus ada. Seperti kalau kita pidato, alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin, amma. Nah, kalau pakai ini amma ba'd. Jadi yang tadi wakaf satu huruf, sekarang wakaf dua. Dua-duanya sukun. Coba bareng-bareng. Mim ba'du. Mim ba'du. Terus? Mim ba'du. Lanjut. Lamnya kelihatan, fa-nya juga kelihatan. Lanjut. Lamnya kelihatan, ba-nya kelihatan, qalqalahnya juga kelihatan. Lanjut. Nah, seperti itu polanya. Yang jelas dua-duanya harus tampak. Kemudian di sini juga akan ada pola yang namanya hukum-hukum idgham yang agak beda dari biasanya. Apa itu? Ada idgham mutama silain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Nah, itu juga yang agak banyak apa hurufnya? Yang mutajanisain. Kalau mutaqaribain kan cuma dua pasang, apa itu? Qaf kaf lam ra. Yang agak banyak apa? Mutajanisain. Berapa pasang? 7 ya. 7 pasang. Biasanya gimana kalau anak-anak kita diajak menghafal yang 7 pasang itu? Ta to. Iya, terus bersuara. Itu ikhfa. Taji itu ikhfa. Ini sekarang yang idgham mutajanisan. 7 berpasang. Pasangan apa? Ta, bo, ta. Awas, ulang. Ta, bo, ta. Sudah dapat berapa pasang? 2. Terus ta, dal, ta. Berapa pasang? 4. Ini Pak mudah ini 4. Coba ulang. Ta, bo, ta, dal. Lagi. Nah, sekarang tinggal berapa? 3. Zal, dha, ba, mim. Coba. Zal, dha, ba, mim. Dari awal. Ta, dal, zal, ba. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat.
Itu menyemangati anak-anak. Itu pola-pola di idgham mutaja misain. Yang lam ra qaf kan mudah. Nah, itu keterangannya sudah ada semua. Jadi di Yambu'a sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu ikut pelatihan, itu di bawah itu sudah ada semua polanya. Cara ngajarnya dan lain sebagainya. Lah, ketemu semacam ini sebenarnya dalam rangka menyemangati, ibarat HP itu butuh cas. Nah, sama semua namanya pola. Ngajinya Al-Qur'an. Nah, cuman nanti yang namanya ngaji ada yang namanya apa? Pengijazahan, ketemu guru, tidak sekedar katanya katanya. Nah, kemudian kalau ada misalkan mat-mat yang kalau diwasolkan tidak mat, tapi kalau diwakofkan mat, apa itu? Min khauf, apa itu? Itu kalau wasol nggak ada mat, tapi kalau wakof mat. Nah, itu juga dibahas di jilid 5. Sehingga ketika dia adzan subuh, apa itu adzan subuh? Yang paling beda. Khairum minan. Nah, naum itu mat apa? Matlin. Jadi jangan gini. Khairum minan naum. Nah, itu gak ada matnya. Kalau itu ada matnya naum. Karena lo kok kamu panjang? Karena itu mat liner minan naum. Wah, itu nggak ada matnya. Lo nanti kalau saya naum, saya panjangkan lebih panjang dari sholat, nanti tidur saya lebih panjang dari sholat. Oh, belum kamu bilang itu memang kamu tidurnya panjang. Ini bukan masalah tidur panjang, tapi hukum mat. Minan naum. Kemudian coba kita langsung di akhir 46. Wah, kayaknya sudah pingin pulang semua. Nggih. Ini pola umum. Nggih. Monggo. Sudah 46 kalau di bendel berapa? Oke, sudah ya? 1, 2, 3. Ini yang wakofnya hanya di ro saja. Kalau ro berarti sebenarnya kalau dia diwakofkan melihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya kok doma berarti tafkhim. Lanjut. Roknya harus kelihatan. Kalau ngaji Yambu'a, roknya harus kelihatan. Shotnya kelihatan, roknya kelihatan. Wakof di 2 huruf. Lah, roknya enggak diharokati. Sedangkan sebelumnya juga tidak ada harokatnya. Menentukan tafkhim di mana? Sebelum ro. Kalau sebelumnya juga tidak berharokat, enggak ada. Adanya kayak gini paling panjang. Lanjut. Ka'am sufo. Ro-nya harus kelihatan. Ulang lagi. Ka'am sufo. Nih, lanjut. Nah, ini ini apa? Dot kalau disukun jadinya istitolah, bukan kolkolah. Sebagian anak kita kalau nggak teliti bacanya gini, nah, lo kok kolkolah? Bukan kolkolah, itu istitolah. Dipegang agak kenceng, agak lama dikit. Gitu. Nah, jangan sampai lepas. Kalau lepas, lo kolkolah. Jangan sampai lepas. Nah, oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Waqul nah. Yang penting jangan sampai kolkolah ya, jangan sampai jangan. Bawah.
Au. Nah, ini mat apa? Apa? Selu jiyi itu ada idgham bihunna. Ulang lagi. Au. Iya. Langsung. Sijil lil, awas. Awas, anak-anak kita jangan sampai kebanyakan. Sijil lil lah. Sijil lilil kutub. Ulang lagi. Ya. Lanjut. Pertama arinal ladzaini. Karena seringnya ladzi. Nah, di sini bukan ladzina tetapi ladzaini. Kemudian wakofnya wal ins. Itu wakof tapi sekaligus praktek ikhfa. Jangan gini wal ins, loh bukan. Itu ikhfa berarti wal ins. Jadi ada ikhfa-nya. Coba ulang. Arab ins. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, fal. Jangan sampai faldu. Ini satu. Jangan sampai kol-kolah tapi yukolah. Kemudian anak-anak kita ketika ribbihi itu apa? Ba bertemu ba. Idgham utama. Kalau dibaca diwasolkan. Kadang perlu biar dia banyak pemahaman. Kalau bisa disuruh wakof dulu. Setelah wakof baru nanti diwasolkan. Karena kalau wakof jadinya apa? Qalqalah. Kalau diwasolkan menjadi jadi kita tuh sering memberikan halal gitu wakof wasol biar anak didik kita semakin banyak pemahaman. Coba kita baca baris ini, berhenti di rib dulu, setelah itu diulang fog, diwasolkan menjadi mat. Kok mat apa? Idgham utama filayan. Coba 1 2 3. Wa khud rib. Saya wakaf dulu ndak? Untuk memberi pemahaman anak-anak, ulang lagi wakaf di situ. Berarti kalau wakaf ada qalqalah. Sekarang diwasolkan. Kalau diwasolkan tidak ada qalqalah. Faud 1 2 3. Faud. Bagi kita hal semacam itu aman. Cuman anak-anak kita perlu selalu diberikan pola wakaf wasol, wakaf wasol. Lanjut. Ini yang dinamakan wakaf ittirari. Tandanya apa? Panah. Awas. Berarti ini istiadatnya apa? Berhentinya di wabarokat. Nanti diulang wabarokatin. Ulang lagi. 1 2 3.
Nah, baru diulang. Awas, gunahnya banyak di sini. Kadang-kadang anak kita kelewat karena nggak satu. Umamim mim mam ma'ak. Nah, coba ulang lagi. Wabarokat. Wabarokatim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tugas saya untuk menyampaikan dari pemula sampai jilid 5 sudah selesai. Tentu penggunaannya disesuaikan kebutuhan. Kalau yang dari nol berarti memang dari pemula. Kalau di pondok-pondok mungkin yang ngaji sudah cerdas-cerdas, tidak harus mulai dari pemula. Bisa langsung jilid 5 apa jilid 6. Karena yang disampaikan Abah tadi yang materi berat-berat. Jilid 6 apa? Gharib. Jilid 7 tajwid. Nah, itu yang paling bisa untuk sebagai pelajaran di pondok-pondok. Tapi yang ngaji umum bisa dari awal. Nah, itu menyesuaikan kondisi masing-masing. Nah, sebagaimana Abah memberikan ijazah apa yang beliau sampaikan, maka tradisi kita sebagai santri setelah ngaji khatam kita ada ijazah. Memang dari dulu itu yang ngaji Quran ada semacam SK. Kalau kita ya ijazahan. Cuman SK-nya memang tidak tertulis. Makanya ada riwayat yang tersebutkan khudhul Qur'ana dari berapa orang? Dari 4 orang. Siapa mereka? Yang tersebut arba'ah 4. Siapa mereka? Nah, itu ada Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Loh kok 4? Apakah Abu Bakar tidak bisa baca Quran? Enggak. Beliau fasih, cuman lebih sibuk ngurusi pemerintahan. Nah, makanya yang tersebut ini sahabat-sahabat yang enggak begitu terkenal. Maka jangan aneh kalau para penggiat Al-Quran tuh enggak begitu terkenal. Tapi yakinlah tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat. Amin. Nah itu. Maka 4 tadi di SK sama Kanjeng Nabi. 4 ini meng-SK tabi'in, tabi'in meng-SK tabi'in. Begitu terus menerus kebaikan ini berlanjut sampai ke kita. Itu yang namanya sanad. Punya guru sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu karena ini sudah selesai, maka akan kami ijazahkan apa yang sudah kami sampaikan. Apapun yang saya redaksikan, diam dulu. Nanti kalau sudah saya bilang top, baru bilang qabil tu nikah. Loh. Belum waktunya qabil tu ijazataka. Ngaten nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ajazani abi Syekh Muhammad Ulil Albab Arwani hadhihi al-ijza fi yambu'a ajaztukum iyyaha. Nah, dengan ini secara tradisi santri sudah bisa nanti melanjutkan cerita kebaikan mengajar ke generasi selanjutnya. Nah, cuman kalau belum sempat ketemu, Abah pun tidak memaksakan harus bertemu.
jalankan dulu, pada saatnya mungkin bisa bertemu, mungkin suatu saat bisa dikawal, diperbaiki, distandarkan. Yang jelas kebaikan jangan sampai berhenti, lanjutkan. Dengan ini harapan kita di dunia bersama ahlul Quran, sampai akhirat juga bersama ahlul Quran di surganya Allah nanti. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu saya kembalikan ke panitia. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah sudah selesai daurah kita dari pagi sampai sore hari ini. Mudah-mudahan waktu dari pagi sampai saat ini adalah waktu yang barakah dan melahirkan banyak kebaikan setelah ini. Kemudian kami dari keluarga besar Pesantren Nurul Azhar Yayasan Temu-Wakaf Umat berterima kasih kepada Yai, kemudian Abah yang sudah datang ke Pesantren Nurul Azhar berbagi ilmu dengan kita dan menyambungkan sanad kita dengan Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini majelis yang pertama dan selanjutnya akan kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain, sehingga di waktu yang lain mungkin kita murojaah dan boleh jadi yang belum belajar akan belajar metode Yambo, sehingga manfaat daripada metode Yambo akan semakin luas dan makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat minimal untuk bisa baca Al-Quran. Setelah itu semoga yang baca Quran, yang belajar Al-Quran tafakuh fiddin, sehingga semakin luas lagi manfaat dari belajar hari ini. Kemudian kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan, ketidakpatutan dan ketidaknyamanan selama di Pesantren Nurul Azhar. Terakhir mohon doakan semoga kita semua diberikan Allah kekuatan dan istiqamah menghidupkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini tidak hanya saat ini tapi akan menjadi perjuangan kita, karena kita harus tahu data tuna Al-Quran di Indonesia itu sangat tinggi. Kabarnya sampai 70% Muslim masih banyak tidak pandai baca Quran. Oleh karena itu, semua kita sebaiknya mari berikhtiar dengan lingkaran kecil masing-masing yang nanti seperti obat nyamuk, makin lama makin membesar. Jangan tidak berbuat karena sayang sudah dapat alatnya tapi tidak dimanfaatkan. Sudah dapat wasilahnya untuk bisa dapat ridha dan rahmat Allah tapi tak dimanfaatkan. Itu saja dari kami. Sekali lagi jazakumullah khair ya Ahmad Faiz, kemudian Abah yang sudah datang ke sini dan semua para ahlul Quran yang hadir. Mohon doakan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini ijazah insyaallah saya sediakan panitia di luar, bisa diambil sambil pulang nanti. Kalau boleh kita foto dulu ya. Biar ada kenangannya.